warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani Rao. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan, Stambuk 2024 dengan NIM 3242422013. Nah, saya akan memaparkan mengenai antropologi agama. Antropologi agama adalah mengkaji agama berdasarkan kacamata budaya. Kacamata budaya di sini maksudnya kita sebagai makhluk manusia bagaimana kita mempelajari, memahami, dan menghidupi agama di kehidupan sosial kita. Di sini, antropologi agama mengkaji agama bukan berdasarkan kitab sucinya, tetapi berdasarkan penganutnya. Nah, adapun 3 teori yang saya ambil dari 3 para ahli. Yang pertama adalah teori fungsionalisme, teori evolusi agama, dan teori simbolik. Nah, yang pertama oleh Edward B. Taylor, ia menyatakan bahwa kepercayaan manusia berasal dari animisme, yaitu kepercayaan terhadap leluhur hingga berkembang menjadi kepercayaan politeisme dan kepercayaan monoteisme. Yang kedua adalah kepercayaan oleh para ahli Emil Durkheim, yaitu dia menyatakan bahwa agama masih terikat oleh ritual atau praktik keagamaan. Contohnya jika suatu kolektif menggelar sebuah kepercayaan, sebuah upacara adat, nah itu melambangkan sebagai suatu identitas mereka di sebuah masyarakat. Nah, yang ketiga oleh Clifford Geertz, ia menyatakan bahwa sebuah makna, agama itu sebagai sebuah makna membuat bagaimana manusia memandang dunia. Contohnya sebagai simbol dari agama Islam itu dari bulan sabit ataupun doa-doa yang mereka gelar. Adapun fenomena dari antropologi agama saya ambil dari etnis Mandailing, yaitu bagaimana struktur dari masyarakat Mandailing, bagaimana peran tokoh agama di masyarakat Mandailing, dan apakah mereka masih terikat oleh kepercayaan-kepercayaan roh leluhur. Nah, yang pertama, struktur masyarakat Mandailing masih terikat oleh Dalihan Notolu. Dalihan Notolu di sini yang pertama ada Kahanggi sebagai pihak sedarah dari mereka. Nah, yang kedua ada Mora. Mora ini sebagai pihak pemberi istri dan wajib dihormati. Yang ketiga ada anak boru. Anak boru ini sebagai pihak penerima istri dan menghormati dari Mora tadi. Adapun peran tokoh agama di sini, peran tokoh agama Mandailing dikarenakan masyarakat Mandailing tetapi mereka terikat oleh kepercayaan agama Islam sudah mayoritasnya, maka tokoh agama di sini yang pertama sebagai pengajar, yaitu pengajar di pesantren ataupun madrasah berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, yang kedua sebagai pemimpin ritual keagamaan atau seperti ada upacara pernikahan, upacara kematian ataupun upacara lainnya. Nah, yang ketiga sebagai mediator. Mediator di sini menyelesaikan konflik yang ada oleh masyarakat Mandailing yang terjadi, tetapi berdasarkan prinsip dari ajaran Islam. Yang keempat sebagai pendorong perubahan sosial. Di sini tokoh agama menekankan bahwa meninggalkan apa yang udah bukan ajaran Islam, misalnya pada roh-roh leluhur yang masih mereka yakini tadi. Baik, di sini saya mengambil pesta Horja sebagai pesta yang menandakan dari masyarakat Mandailing. Nah, pesta Horja ini melibatkan ritual, alat musik atau seni lainnya dalam upacara-upacara yang dilakukan. Misalnya ada upacara pernikahan atau disebut Horja Godang, dan yang kedua ada upacara pelantikan raja, dan yang ketiga ada sahur matua sebagai upacara kematian. Namun mereka di sini masih meyakini sebagai penghormatan kepada leluhur mereka. Leluhur mereka di sini disebut sebagai Sumangot. Nah, Sumangot ini adalah orang yang sudah meninggal dari pihak keluarga yang melakukan upacara. Mereka meyakini bahwa Sumangot ini masih ada di sekitar mereka gitu. Nah, maka Sumangot ini mereka meminta perlindungan dari adanya apa yang mereka lakukan. Contohnya dari ini mereka melakukan mangupah. Nah, yang kedua mereka melakukan martunggu-tunggu. Martunggu-tunggu ini mereka meminta agar keluarga tadi yang ditinggalkan oleh Sumangot itu diberikan kesejahteraan dan kelancaran apapun yang mereka lakukan. Yang ketiga, mereka masih meyakini memberikan sesajen. Nah, sesajen ini tetapi sebagai bentuk penghormatan. Namun mungkin dalam perkembangan sekarang ini sudah dibentuk oleh beberapa ajaran agama Islam, mungkin dari pemberian sesajen ini sudah ditinggalkan. Maka mereka sekarang sudah mengandalkan bagaimana kenduri ataupun syukuran ataupun doa dan tahlilan dari mereka yang sudah meninggal. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai antropologi agama. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.